Bapak Haji Ahmad Zulinto lahir di Kuripan 18 April 1964. Memulai karir di tahun 1989, beliau terus bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan pendidikan di kota Palembang. Karena keseriusannya, beliau telah 8 tahun didapuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang dan kini juga dipercaya sebagai Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Dan saudara, inilah Bukan Basa-Basi. Agar mereka Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wimaya Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Seperti biasa, selama lebih kurang 30 menit ke depan, saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama Bapak Haji Ahmad Zulinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Seperti apa keseharian beliau? Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh, saya mengganggu hari ini, Pak. Enggak apa-apa. Ini Bapak sepertinya sedang memastikan semua pelayanan di sini berjalan dengan maksimal, begitu ya, Pak? Iya. Ini momen apa ini, Pak, sebenarnya? Jadi di Dinas Pendidikan ini untuk pelayanan kita sudah menggunakan pelayanan online. Jadi seluruh urusan pendidikan, baik berkaitan dengan siswa, dengan guru, dan masyarakat pun akan mendapatkan informasi. Kita sudah buka namanya layanan terpadu. Jadi kita bisa semua lihat di sini. Permasalahan sertifikasi dan sebagainya bisa kita lihat di pelayanan terpadu. Baik, jadi memang sudah ada layanan online. Iya, Jadi betul. teknologi itu sudah masuk kemana saja. Amin. Jadi ini menarik ya, salah satu inovasi juga mungkin. Iya. Saya minta waktunya ya, Pak, ya, kita ngobrol-ngobrol. Oh ya, silakan. dengan Bapak Terima kasih. Iya, Pak Zulinto, kalau berbicara mengenai dunia pendidikan di Kota Palembang, siapa yang tidak kenal Bapak begitu ya? Amin. Lintang begitu di dunia pendidikan Kota Palembang. Sebenarnya apa sih sebelumnya dasar Bapak tuh akhirnya bisa menyenangi begitu dunia pendidikan, akhirnya menjiwai bisa menjadi seorang Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang? Terima kasih. Jadi memang Mbak Rima, saya dulu masih SMP ya, memang bercita-cita untuk menjadi guru. Oh ya? Jadi dari awal saya pendidikan, setelah SMP saya memang masuk SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Dan alhamdulillah setelah tamat saya juga menjadi guru SD. Pertama kali kita menjadi guru SD, lalu kita misbar menjadi guru SMP, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi baik itu di tingkat pendidikan menengah, saya sudah pernah menjadi guru di situ, di SMK, dan juga pernah menjadi dosen sampai sekarang. Dan alhamdulillah ini saya nikmati saja. Dan pendidikan ini bagi saya mengasikkan, menyenangkan, dan saya merasa bahwa niat saya selama ini tercurahkan untuk masyarakat. Salah satu yang saya ambil bahwa saya menyalurkan ilmu yang bermanfaat itu, tentunya ini adalah suatu amal ibadah yang akan berkelanjutan. Mungkin saya sampai meninggal dunia pun ini akan tetap menjadi pahala bagi saya. Jadi ini amal jariah juga, Bapak? Amal jariah. Buatkan begitu? Iya. Baik, Pak Zulinto, jadi memang dari kecil Bapak sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang tenaga pengajar. Betul, gitu? betul. Wah, ini cita-cita mulia yang sudah dimiliki dari kecil kalau Iya. begitu ya, cita-cita yang tercapai. Iya. Kalau menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, sejak kapan dan ceritanya seperti apa sih, Pak? Oh ya, sebetulnya tidak ada mimpi saya mau menjadi kepala dinas. Ya, saya tidak pernah berpikir bahwa saya jadi kepala dinas. Karena saya semenjak menjadi PNS, saya pernah menjadi kepala sekolah cukup lama. Saya kepala sekolahnya di sekolah swasta, di Yayasan Pembina di daerah Ilir Timur 2, dan saya juga mengelola kesehatan, sekolah kesehatan di sana. Alhamdulillah di tahun 2009 Pak Edi Santana waktu itu sebagai kota, mungkin dia melihat bagaimana posisi saya selaku pendidik, dan mungkin dia memberikan penilaian bagi saya dibawa beliau untuk menjadi kepala bidang saat itu di Dinas Pendidikan. Kepala bidang pemuda, itu yang pertama. Lalu tahun 2013, alhamdulillah saya dipercaya oleh Bapak Romi Herton, wali kota, untuk menjadi kepala dinas. Nah, inilah cerita singkatnya, artinya saya tidak pernah meminta bahwa saya mau jadi kepala dinas, tapi ini adalah suatu kepercayaan.
Maka kepercayaan ini saya terus pertahankan sampai saat ini. Saya sudah masuk 8 tahun menjadi kepala dinas. Mudah-mudahan saya terus membaktikan diri saya untuk pendidikan, untuk masyarakat. Jadi sudah 8 tahun Bapak mengabdi Sudah 8 tahun. Dinas Pendidikan Kota Palembang, tentunya sudah banyak sekali kiprahnya di dunia pendidikan. Amin, amin, alhamdulillah. Lalu sampai sejauh ini menurut Bapak motivasi kemudian juga hal dorongan terbesar apa yang Bapak rasakan tentunya dari keluarga untuk bisa mencapai apa yang saat ini Bapak raih begitu? Terima kasih. Amin, ya, terima kasih. Memang saya tidak kesendirian, tentunya ada dukungan, ada dorongan, apakah itu dari keluarga. Yang jelas keluarga saya itu adalah dukungan yang pertama, bahwa mereka mensupport saya, memberikan satu dukungan dorongan yang kuat, bahwa ya dengan menjadi kepala dinas ini adalah tanggung jawab besar. Lalu saya didukung juga oleh teman-teman saya, ya baik itu di internal dinas pendidikan maupun juga di organisasi PGRI. Ini juga memberikan dukungan yang kuat bagi saya. Dan inilah bukti nyata. Tinggal saya sekarang bagaimana saya mampu untuk melaksanakan tugas-tugas saya sebagai kepala dinas dan ketua PGRI utamanya. Kita berusaha ya di dalam cita-cita saya bagaimana saya memberikan kepuasan terhadap dunia pendidikan, artinya mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, bagi anak didik dan juga terhadap pemerintah yang saat sekarang saya adalah berada di pemerintahan. Ya, mudah-mudahan kami juga berusaha membuat inovasi-inovasi. Ada beberapa inovasi yang kita lakukan yang juga memberikan kepuasan bagi masyarakat. Apakah layanan pendidikan? Kami dengan Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, ini memprogramkan layanan mendekat, jadi pendidikan yang mendekat kepada masyarakat. Artinya kami berusaha membangun sekolah. Di masyarakat manapun kita bangun sekolah yang bagus sama, yang artinya dengan zonasi yang diterapkan nanti anak-anak tidak perlu lagi sekolah jauh, tempat-tempat yang jauh. Dan ini sudah kita lakukan beberapa tahun membangun sekolah-sekolah. Inovasi-inovasi pun kita lakukan. Ini juga mengurai kemacetan begitu ya? Ya, itu mengurai kemacetan. Jadi betul Mbak Rima. Kita juga sudah menerapkan jam ke 0 selama ini Mbak Rima. Kenapa kita lakukan? Ini adalah supaya pendidikan karakter kita menjadi baik utamanya. Dan yang kedua, ini ada juga manfaatnya bagi lalu lintas. Karena dengan masuknya jam 6.40, kita ada 2 shift dalam perjalanan. Untuk mengantar anak-anak ya di pagi hari. Tapi nanti pukul 7, karena kita masuk kantor 7.30, artinya pukul 7 ini baru masyarakat. Mudah-mudahan ini terus bisa menjaga perjalanan lalu lintas, mengurangi kemacetan. Iya, menarik sekali Pak, ini kantornya juga nyaman ya Pak ya, ada tempat bermain anak, kemudian juga ada pojok buku. Ini gimana ceritanya nih Pak? Ya, dulu ya tahun 2015, karena kantor dinas pendidikan ini belum ada. Selama ini kita memang ada menunggu kantor yang sangat kecil, ya sangat sederhana. Dan saya mengamati selama saya menjadi kepala dinas, bahwa dinas pendidikan ini tempatnya itu dulunya dipakai tempat misalnya dinas apa, lalu kita yang pakai. Artinya kita belum memiliki kantor yang bagus. Maka 2015 saya melapor dengan Pak Wali waktu itu Pak Romi Herton. Saya akan bangun kantor yang representatif, yang memang betul-betul akan mampu melayani dunia pendidikan. Gimana Pak Julinto, kata Pak Romi, konsepnya saya akan mempelajari kantornya di Kemendikbud. Saya akan melihat bagaimana pelayanan Kemendikbud. Dan ini sejenis replikasi daripada Kemendikbud. Ada tempat layanan terpadu, ada juga tempat baca, ada juga tempat bermain, ada juga tempat sejenis media center. Teman-teman mau akses silakan di lantai 2 juga ada. Dan ini kita bangun 2 tahun. Waduh, ini kantor ini memang representatif sekali, nyaman gitu ya, baik bagi yang datang maupun juga karyawan. Pak Julinto, kita akan ngobrol lebih banyak lagi, tapi usai jeda berikut ini pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi, masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ya. Terima kasih Anda
masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi, masih bersama Bapak Haji Ahmad Sulinto, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Pak Sulinto, ini di mana ini kita saat ini, Pak? Di ruangan apa ini? Jadi ini salah satu ruang media center kita. Jadi artinya semua tamu-tamu kita Dinas Pendidikan, kalau mau mencari informasi-informasi awal, itu dia bisa buka di tempat ini. Dan juga para media-media kita yang tamu juga mungkin dari online atau media cetak juga mereka bisa kongko-kongko di sini dan juga cari informasi di sini. Kemungkinan belum bisa ketemu sama saya karena masih ada tamu, mereka bisa duduk-duduk di sini dulu kongko-kongko untuk cari informasi dan juga mungkin dia ngobrol-ngobrol lah di sini. Nyaman sekali tempatnya. Ya. Pak Sulinto, ini ngomong-ngomong sebagai Kepala Dinas Pendidikan sudah 8 tahun, tantangan yang Bapak rasakan apa? Kalau tantangan itu pasti banyak ya, karena kebutuhan pendidikan itu kan perubahannya itu sangat cepat. Maka dengan sangat cepat ini kami selalu ingin menyesuaikan dan memenuhi kebutuhan anak didik, kebutuhan masyarakat, dan juga kami harus memikirkan bagaimana kemudahan-kemudahan, apalagi sekarang di akses online dan sebagainya, ini perlu menjadi perhatian. Maka tantangan pasti banyak, tapi tantangan ini kan adalah suatu romantika di dalam kita mengurusi pendidikan. Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan dan semua masalah-masalah ini sudah bisa kita selesaikan dan kami terus berpikir bagaimana supaya pendidikan mudah dijangkau oleh masyarakat dan masyarakat akan puas terhadap dunia pendidikan khususnya di Kota Palembang. Selain sebagai seorang Kepala Dinas Pendidikan, Bapak juga sebagai Ketua PGRI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini bukan suatu hal yang gampang gitu ya Pak ya. Itu juga banyak tantangannya, dinamikanya, kemudian juga panjang sekali rentetan yang sudah Bapak lalui hingga akhirnya bisa menjabat sebagai Ketua PGRI Sumatera Selatan. Bisa diceritakan Pak, karena itu kompetensinya kan cukup tinggi begitu ya Pak ya. Kemudian juga lawan-lawannya juga kompeten. Ini bagaimana nih ceritanya Pak? Kalau pengurus PGRI ini sebenarnya panjang Mbak Wima ya. Saya ini dari tahun 1984 kita sudah menjadi guru. Saat itu saya sudah menjadi ketua ranting di Ilir Timur II. Jadi ketua ranting, lalu jadi ketua PC PGRI, dan juga kita menjadi pengurus PGRI di Kota Palembang, lalu pengurus lagi di PGRI Sumatera Selatan, dan kembali lagi sebagai ketua PGRI Kota Palembang, lalu terpilih kembali juga sebagai ketua PGRI Provinsi. Ini adalah perjalanan panjang organisasi. Keberhasilan kita di organisasi pertama, bahwa kita memang betul mengabdikan diri terhadap dunia pendidikan ini dengan tulus dan ikhlas. Karena di PGRI itu kita tidak digaji Mbak Wima, tidak ada. Tapi kita diminta untuk semangat, untuk memberikan satu perhatian yang banyak kepada para guru-guru, para pendidik, dunia pendidikan. Dan inilah mungkin yang membuat teman-teman kami percaya kepada saya selaku Ketua PGRI Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah, pertama saya terpilih dengan suara yang sangat besar lah. Kita mendapatkan 333 suara periode pertama, dan periode kedua saya dipilih secara aklamasi oleh teman-teman dari kabupaten kota. Nah, ini artinya satu indikator bahwa keseriusan kita mengurusi dunia pendidikan ini, dan teman-teman juga masih percaya kepada saya sehingga saya terpilih kembali. Pak, kita sambil duduk aja nih biar enak. Oke. Ngobrolnya. Ini memang pandemi ini berpengaruh besar terhadap semua lini ya Pak ya. Ini kalau ngomong-ngomong tentang pandemi, Pak Sulinto juga merupakan ketua koordinator ya Pak ya? Ya, sebagai koordinator pencegahan. Koordinator pencegahan COVID-19 di Kota Palembang. Seperti apa Pak kalau kiprahnya di bidang pencegahan COVID? Oh iya, terima kasih Mbak Wima. Kita kan di dalam gugus tugas COVID, saya kebetulan sebagai koordinator pencegahan. Kami sudah melakukan berbagai program, melaksanakan kegiatan. Antara lain di awal terjadinya COVID di Kota Palembang, dan kita memang masuk zona merah saat itu, baik sebelum PSBB maupun setelah, kita pernah menertibkan pertama pemakaian masker. Saya sudah pernah
bersama teman-teman di gugus tugas, artinya Pol PP, Dinas Perhubungan, kemudian kepolisian, dan juga ada dari OPD yang lain. Kita melakukan penindakan terhadap masyarakat yang tidak disiplin memakai masker. Nah, ini Mbak Wima. Jadi waktu itu kita ada sejenis tindakan pedagogis lah, atau juga pembelajaran diberikan kepada masyarakat. Kita lakukan penahanan 24 jam. 1 kali 24 jam di asrama haji. Sempat viral tuh Mbak Wima, bahwa katanya enak di sana pakai AC, pakai televisi. Ya memang aku itu kecolongan saya, karena saya berpikir saat itu mereka sudah kita coba dimatikan AC-nya, ternyata masih. Dan ini adalah satu evaluasi bagi saya waktu menjadi koordinator pencegahan. Lalu kita pindahkan dia ke MES PGRI. Nah, di sana terasa dia, karena tempatnya memang tidak bagus. Kemudian mereka harus tidak ber-AC, mandinya saja tidak di kamar dia. Nah, ini pengalaman kami di pencegahan ya. Baik. Pak Zulkifli, kita bergeser lagi ke ruangan lain. Mungkin kita tahu bahwa kantor Kota Palembang banyak sekali spot-spot menarik begitu ya Pak Zulkifli. Terima kasih. Berbincang. Ya pemirsa, sebelum kami ajak Anda untuk terus berbincang bersama narasumber kami Bapak Haji Ahmad Zulinto, kita akan jeda sejenak tetap bersama kami setelah bahasa-bahasa masih akan kembali saja. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Masih saya akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Bapak Haji Ahmad Zulinto. Nah Pak Zulinto, ini kita sedang berada di ruangan Bapak ya Pak? Ruang Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ini menarik, di belakang kita ini ada foto-foto. Ini bersama Pak Presiden Joko Widodo di saat acara apa ini Pak? Ini waktu PGRI, PB PGRI dan seluruh pengurus PGRI se-Indonesia menghadap beliau, audiensi berkaitan tentang guru, kesejahteraan guru, dan termasuk di sana kita mendorong agar guru-guru honor ini segera diangkat menjadi CPNS dan tanpa tes. Ini yang kami lakukan. Pada saat itu beliau senang dan menerima kehadiran kami, memberikan berbagai penjelasan. Namun sampai sekarang mungkin realisasinya yang belum tuntas. Sedang kita nantikan, kita usahakan. Pak Zulinto, lalu saat ini keinginan terbesar Bapak tuh untuk dunia pendidikan ini apa sih Pak? Ya, saya sebetulnya punya cita-cita ya. Kalau anak didik di Palembang ini sebagaimana APM-nya angka partisipasi murni kita itu belum mencapai 100%. Saya menginginkan agar seluruh anak-anak Kota Palembang ini semua mengecam pendidikan dan menamatkan pendidikan. Maka inilah yang kami lakukan supaya Palembang memang betul-betul zero anak-anak putus sekolah. Maka saya dengan Pak Wali sampai saat sekarang melakukan upaya inovasi-inovasi. Antara lain kita sudah sekarang buka sekolah filial yang ada di LPKA, sudah selesai, bahwa anak-anak LPKA pun harus wajib sekolah. Dan sekarang kita sudah ada lagi sekolah filial untuk anak-anak jalanan dan anak putus sekolah. Apabila ini tercapai cita-cita kami ini, maka kami merasa tuntas melaksanakan pendidikan, bahwa anak-anak kita di Kota Palembang tidak ada lagi yang putus sekolah, tidak ada lagi tidak sekolah. Semua akan kami lakukan dengan layanan gratis. Ini untuk anak didik. Persoalan yang namanya kompetensi ataupun juga tentang peningkatan kualitas. Nah, ini kan adanya pendidik, ada para guru, ada kepala sekolah, ada fasilitas. Artinya Dinas Pendidikan sudah cukup baik memberikan fasilitas. Hanya saja bagaimana pendidik kita peningkatan SDM-nya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas daripada pendidikan di Kota Palembang. Maka kami juga punya program untuk tenaga pendidik. Karena COVID kami tidak bisa melaksanakan saat sekarang. Insya Allah setelah COVID ini kita akan lakukan, bahwa kami punya program untuk guru-guru SD dan SMP harus wajib tamat S2. Kalau obsesi terbesar untuk organisasi PGRI Provinsi Sumatera Selatan seperti apa? Ya, jadi kalau sebagai ketua PGRI jelas kita mendorong organisasi dan pendidikan dan para guru semua. Pertama kita sama-sama menjaga yang namanya
pendidikan ini supaya berjalan dengan baik dan kita dengan tulus ikhlas melakukan pembelajaran dan semuanya untuk anak didik kita. Itu yang kami harapkan. Karena sifat organisasi PGRI itu memberikan dukungan, memberikan dorongan, memberikan motivasi terhadap para guru. Dan kami juga mengharapkan bahwa saya selaku ketua PGRI merasa belum berhasil saat sekarang. Karena kekurangan guru di Sumatera Selatan yang sangat besar, tapi penerimaan guru dan menjadikan guru-guru kita CPNS ini masih terlalu rendah. Ini yang kami dorong sampai sekarang bersama pengurus besar, bahwa guru-guru honorer ini dimanapun berada segera diangkat menjadi CPNS. Itu adalah cita-cita kami. Dan mereka juga harus diperhatikan kesejahteraannya. Maka kami sampai saat sekarang ini terus mendorong baik ke eksekutif dan legislatif supaya kesejahteraan guru honor itu menjadi perhatian. Dan kami mendorong lagi agar kabupaten kota juga memberikan surat SK kepada para guru-guru kita agar mereka bisa ikut sertifikasi. Semoga segera terrealisasi. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mas Julito, tadi impian untuk dunia pendidikan sudah, impian untuk organisasi PGRI Provinsi Sumatera Selatan sudah. Nah, target mimpi yang untuk pribadi ini seperti apa sih? Mungkin bisa dibagikan kepada pemirsa di rumah. Mbak Wima, macam-macam. Ya, saya udah katakan Mbak Wima dari tadi, saya tidak punya cita-cita yang berlebihan. Tapi perjalanan hidup saya berikan untuk pengabdian. Andaikan saya diberikan oleh Allah tugas baru, mungkin kapanpun dan dimanapun, yang lebih baik dari apa yang saya lakukan sekarang ini, jika itu memang akan diamanahkan, saya akan selalu siap. Tapi tidak terlalu menjulang tinggi, mau cita-cita jadi ini ya. Udah kita serahkan Yang Maha Kuasa. Dan juga kita serahkan kepada masyarakat. Kalau memang mereka ada kepercayaan terhadap saya, mungkin saya tidak hanya di sini, mungkin ada di tempat lain. Nah, itu kita terima. Tempat lain di mana ya, Pak? Itu masih rahasia, ya. Kita tunggu, saling doain aja. Baik, Pak Julito, kemudian pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat di rumah tentunya dalam dunia pendidikan, semangat apa yang bisa dibagikan? Iya. Jadi kita pesan-pesan sekarang saya sampaikan kepada para anak didik kita ya, khususnya di kondisi COVID seperti ini. Kami sadar betul bahwa kondisi COVID ini akan memberikan berbagai masalah bagi orang tua, bagi anak didik, dan saat sekarang pembelajaran kita tidak begitu baik dan juga tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Jadi pertama, mohon kepada orang tua terus mendampingi anaknya di dalam PJJ ini. Ya, kami minta sekali karena kondisi sekarang, dan tidak ada kita berpikir bahwa tatap muka itu akan lebih jelek dibandingkan kita daring. Tidak, tapi tatap muka sangat dibutuhkan bagi anak didik kita karena mereka bisa berkolaborasi, bisa bercengkeraman antara anak-anak kita. Baik, terima kasih sekali Pak Julito sudah berbincang bersama kami dalam Bukan Basa-Basi hari ini. Sudah banyak sekali yang Bapak bagi bersama kami. Tentunya semangatnya juga untuk dunia pendidikan juga sudah disampaikan kepada masyarakat. Tentunya kita berharap nantinya dunia pendidikan dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Pak Julito, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ya pemirsa, demikian Bukan Basa-Basi hari ini bersama Bapak Haji Ahmad Julito, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Akhirnya saya Wimaya Surstan pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Julito. Terima kasih.